Asy'ari dari Aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang nggak ada Asy'arinya, sudah. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari Aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Saudara, Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas. Dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, bab 13 halaman 519 sampai 521, dia menyatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya, dijual, dibaca orang, saudara. Baik, yang kedua kita masukkan lagi, saudara, Abdul Hakim Abdad, saudara, dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan kaum Asy'ari, saudara. Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, saudara. Baik, yang ketiga kita lihat, saudara, yaitu Hartono Ahmad Jaiz dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 165 sampai 166. Dia mengatakan Asy'ari bukan ahlus sunnah yang dibawa imam yang 4. Dia tulis, ada dalam bukunya. Saya tanya, ini hujatan bukan buat Asy'ari? Hujatan. Kita dianggap bukan ahlus sunnah, bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali, ngaku mantan pengurus NU, saudara. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya, saudara, menghantam habis amaliyah kaum Asy'ariyah dari kalangan NU. Jadi mereka sebut tuh yang namanya tabarukan, tawasulan, ziarah kubur, gosidahan, baca nasid-nasid Islami, saudara. Itu semuanya penyakit TBC. T-nya tahayyul, saudara, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Dia kasih istilah. Jadi Asy'ari ini di Indonesia ini sudah mengidap penyakit TBC. Nah, penyakit TBC itu penyakit takhayul, penyakit bid'ah, dan penyakit khurafat. Ada dalam bukunya. Saya beli bukunya, saudara. Ada 11 buku yang saya beli, karangan dia. Saya baca semua. Cuman jangan saya baca nanti saya dituduh Wahabi, ya. Baca aja kan boleh untuk mempelajari. Baik, kita punya. Ini bukunya semua, ini yang kita tuliskan di sini kita punya. Saya nggak berani tuliskan di sini kalau saya nggak punya, saudara. Nanti begitu dituntut, mana bukunya? Saya nggak punya. Ini bukunya semua ada di perpustakaan kita di MS, saudara, Megamendung. Sebagian ada di sini. Baik, yang kelima, Firanda Andirja. Yang keenam, Khalid. Yang ketujuh, Bawazir. Yang kedelapan, Riyad Bajri. Ini semua bisa kita dapatkan dalam YouTube. Nah, Anda nggak perlu repot-repot beli. Buka YouTube ketemu. Tulis saja namanya ketemu, saudara. Nah, sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia. Yaitu ulama besar dari Mekah. Seorang Sayyid, seorang Syarif, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia hantam habis, saudara. Dia tentang semua, bahkan soal cium tangan dia musyrikan, sudah. Silakan dengarkan ceramahnya di YouTube, sudah. Nah, baik. Nah, ini yang baru-baru ini ramai menggugat Sayyiduna dan Minal Aidin. Urusan Minal Aidin yang banyak diamalkan kaum Asy'ari di Indonesia digugat-gugat. Minal Aidin bid'ah lah, enggak nyunnah lah, saudara. Nah, kemudian disindir-sindir, apa tuh Minal Aidin? Selamat kembali dari apa? Mesti disebutin dong, kembali dari Jakarta, kembali dari Surabaya. Masya Allah. Itu ada sindiran macam itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi hal yang nggak penting, saudara. Mereka korek, akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Jadi sekali lagi hal yang nggak penting, saudara. Mereka korek,
akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Ini yang belum lama ini rame, saudara, mengatakan kaum Asy'ari itu kalau ba'da sholat tuh baca-baca selawat, saudara, itu lagi nyanyi itu lagu ba'da maghrib namanya. Masya Allah, kenapa usil? Kalau mereka nggak mau zikir bersama, ya nggak usah zikir bersama, nggak usah usil dengan amalia saudaranya. Orang NU yang baca sholawatan, saudara, orang-orang Asy'ari yang baca-baca gasidah, nggak usah usil. Nah kemudian Riyad Bajri, saudara, oh ini paling ekstrim lagi nih. Nah, dia katakan demo siapapun sesat dan halal darahnya. Bahkan dalam rekaman lainnya dia katakan apa? Kita ini dituduh Wahabi, hajar itu yang menuduh kita. Jangan datang itu, ngapain kita datang itu kiai-kiai mereka, kita hajar habis mereka. Ini termasuk wala dan barra. Jadi artinya kalau ada orang mendatangi Kiai Asy'ari, berarti dia nggak punya barra, nggak punya wala kepada tauhid. Silakan dengarkan, saudara. Jadi saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saudara. Ini fakta semua ada. Nah, jadi kalau memang saudara-saudara saya di Wahabi yang baik, yang santun, yang selama ini dekat dengan saya, tidak mau saya mengkanter persoalan-persoalan seperti ini, tolong nasihati mereka ini. Nasihati saudara-saudara mereka. Jangan mentang-mentang kita diam, mereka terus menindas kita. Jangan, bukan mereka aja yang hafal Quran, bukan mereka aja yang hafal hadis, bukan mereka saja yang tahu tafsir, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah, ini gudang ulama, gudang ahli tafsir, gudang ahli hadis, gudang ahli usul, gudang ahli akidah. Mau yang mana ahlinya? Kita sediakan, saudara. Jangan. Jadi kalau nggak mau buat kita marah, tolong mereka ini direda. Suruh jangan bikin pernyataan yang mecah belah umat. Saya mau tanya, saudara, ini kalau pernyataan begini lama-lama Asy'ari tersinggung tidak? Lama-lama marah tidak? Kalau marah bisa jadi konflik tidak? Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia. Harus kita jaga Indonesia, harus aman, tenang, damai. Dan selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas, saudara, di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah, yaitu Ahlus Sunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.